Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga pada sampai saat detik ini kita mampu dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Semoga ibadah puasa pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan tema pembahasan dengan tema agama adalah nasihat. Kalau kita melihat dari tema pembahasan ini, maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam beragama, khususnya kita agama Islam, ini banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita peroleh dengan melalui memahami isi kandung Al-Quran, hadis, pendapat ulama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini, agama adalah nasihat, saya akan membacakan hadis yang di sini dijelaskan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Di sini saya membawa kitab Syarah Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang bunyinya hadisnya adalah An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausidari radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu kunna liman qala lillahi wal kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Jadi di hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian ditanya oleh Abu Ruqayyah, untuk siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasul, untuk pemimpin kaum muslimin dan umat sekalian. Di sini menunjukkan bahwasanya agama adalah nasihat ini secara khitab atau orang yang melaksanakan nasihat-nasihat ini adalah untuk kaum muslimin semuanya. Dijelaskan dalam kitab ini apa maksud dari nasihat itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi. Qala Al-Khattabi, an-nasihatu kalimatun jami'atun maknaha hayatul haddi liman suhilah. Jadi nasihat itu adalah sekumpulan kalimat yang global, yang artinya adalah kumpulan kebahagiaan bagi orang yang diberi nasihat. Artinya apa? Orang yang diberi nasihat ini adalah berisi pesan-pesan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita tahu bagi kaum muslimin, khususnya bagi kaum laki-laki, bagaimana di dalam nasihat ini sering disampaikan oleh khotib ketika khutbah Jumat, pasti dipesan atau dinasihati untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dimaksud yang hadis tadi dijelaskan dalam syarah ini, qala ulama aman nasihatu lillahi ta'ala famanaha yansarifu ilal imani billah wa nafis syarikiyah. Jadi ulama berpendapat atau menyampaikan penjelasan bahwasanya nasihat untuk Allah itu artinya adalah kita sebagai kaum muslimin ini untuk senantiasa beriman kepada Allah dan menafikan kesyirikan kepada Allah. Artinya kita dilarang keras untuk menyekutukan Allah, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita yang namanya melakukan syirik atau menyekutukan Allah, ataupun istilahnya menyembah atau mengagung-agungkan benda
yang ada di muka bumi ini melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perbuatan dosa besar dan juga bisa masuk ke golongan murtad. Kemudian dijelaskan wa aman nasihatu li kitabillahi ta'ala fal imanu innahu kalamullah ta'ala wa tanziluhu la yusbihu syai'un min kalamin nas. Jadi nasihat untuk kitab artinya adalah kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa beriman, meyakini bahwasanya kitab Al-Quran Allah itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan tidak ada sesuatu pun dari kalam manusia, perkataan, ucapan manusia yang menyerupainya. Artinya ini nasihat bagi kita kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya isi kedua Al-Quran ini adalah semua adalah wahyu Allah. Tidak ada satupun dari perkataan atau ucapan dari manusia yang masuk di dalam Al-Quran ini. Kemudian dijelaskan selanjutnya wa aman nasihatu li rasulihi fatasdiquhu ala risalah wal imanu bi jami'i ma bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyi. Jadi nasihat untuk Rasul ini artinya bahwasanya kita sebagai kaum muslimin ini harus membenarkan ya atas risalah, atas utusan Nabi menjadi utusan Allah, dan iman dengan apa yang dibawa semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya juga dengan ketaatan, dengan menjalankan perintah dan larangannya. Artinya kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kita berusaha untuk menjalankan, dan jika itu yang dilarang oleh Rasulullah kita berusaha untuk menghindari atau tidak melakukannya. Kemudian yang terakhir wa aman nasihatu li a'immatil muslimin fa muawanatuhum ala haq wa ta'atuhum fi wa amruhum bi wa nahyuhum. Jadi nasihat bagi kaum muslimin semua adalah bagaimana kaum muslimin ini bisa saling membantu, tolong menolong dalam kebenaran, dan juga taat perintah Allah, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya. Sehingga dari sini bagaimana kaum muslimin ini sebagai makhluk sosial saling membantu di dalam kebenaran, tentunya dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini dipertegas di dalam syarah qala Ibnu Battal rahimahullahu taala fi hadil hadis dalilun anna nasihata tusamma dinan wa islaman wa anna dina yaqau alal amali kama yaqau alal qauli. Jadi Ibnu Battal menjelaskan bahwasanya di dalam hadis ini adalah petunjuk bahwasanya nasihat itu dinamakan agama dan Islam. Artinya agama Islam ini berisi nasihat-nasihat, dan juga dipertegas bahwasanya agama, di dalam beragama itu bagaimana amal atau perbuatan ini selaras dengan ucapan. Artinya apa yang kita ucapkan ini juga diimbangi atau selaras dengan apa yang kita lakukan. Artinya ketika kita berkata kebaikan, hal-hal yang baik, maka kita bisa berusaha menjalankannya, dan juga ketika kita berkata atau menasihati orang untuk menghindari perbuatan yang mungkar, kita jangan sampai melaksanakan kemungkaran itu. Artinya kita harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Ini adalah mempertegas di dalam beragama ini apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang diamalkan. Dari sini hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam beragama Islam ini kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung untuk di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali nasihat-nasihat, dan kita bisa membuka atau mempelajari isi kedua Al-Quran, hadis, qaul ulama dan sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.